Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi hadzal dars. Halo semuanya, selamat datang di pelajaran hari ini. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk belajar ya. Sebelum belajar, ayo buku catatan dan juga alat tulisnya disiapkan ya untuk persiapan menerima materi nanti. Anak-anak, sebagai bukti kehadiran kalian pada pembelajaran hari ini, Ibu mohon kalian menuliskan nama lengkap beserta nomor absen pada kolom komentar di bawah ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Hayya nad'ullah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, setiap hari kalian pastinya tinggal di rumah bersama anggota keluarga kalian. Siapa saja anggota keluarga kalian di rumah? Dan kira-kira bagaimana ya cara menyebutkan nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Arab? Yuk kita belajar bersama-sama. Fi hadzal yaum sanata'alamu an afrodul usroh. Pada hari ini kita akan belajar tentang anggota keluarga. Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menyebutkan, memahami, dan juga mengartikan anggota keluarga dalam bahasa Arab. Kemudian kalian juga memahami penggunaan ya mutakalim dan mampu menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Arab dengan isim isyarah. Yang pertama, kita harus memahami dulu nih pengertian afrodul usroh. Apa itu afrodul usroh? Afrodul usroh atau dalam bahasa Indonesia disebut anggota keluarga adalah orang-orang yang hidup dalam satu rumah yang memiliki hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan. Mereka saling menyayangi, menghormati, dan juga bekerja sama. Selanjutnya, siapa saja yang termasuk ke dalam anggota keluarga? Yang pertama ada orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Ayah dalam bahasa Arab disebut abun. Isma'u jayidan, dengarkan baik-baik ya pengucapannya. Abun ayah. Coba diulangi. Abun ayah. Nah, yang kedua ada orang yang melahirkan kita. Siapa lagi kalau bukan ibu? Ibu dalam bahasa Arab disebut ummun. Isma'u jayidan, dengarkan baik-baik lalu ikuti pengucapannya ya. Ummun ibu. Suma, selanjutnya anggota keluarga yang ada di rumah kita adalah orang tua dari ayah dan ibu kita, yaitu kakek dan nenek. Kakek dalam bahasa Arab disebut jadun. Isma'u jayidan, jadun kakek. Sekarang coba ditirukan, jadun kakek. Nah, pasangan dari kakek adalah nenek. Nenek dalam bahasa Arab disebut jaddatun. Isma'u jayidan, jaddatun nenek. Coba ditirukan, jaddatun nenek. Suma, selanjutnya ada adik dari ayah dan ibu kita, yaitu paman dan bibi. Paman dalam bahasa Arab disebut amun. Isma'u jayidan, amun. Sekarang coba ditirukan, amun paman. Nah, pasangan dari paman adalah bibi. Bibi dalam bahasa Arab disebut ammatun. Isma'u jayidan, dengarkan baik-baik pengucapannya. Ammatun bibi. Coba ditirukan, ammatun bibi. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Arab dari anak-anak dari orang tua, yaitu ada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Anak laki-laki dalam bahasa Arab disebut ibnun. Isma'u jayidan,
ibnun, anak laki-laki. Coba ditirukan, ibnun, anak laki-laki. Nah, sementara kalau anak perempuan dalam bahasa Arab disebut bintun. Coba ditirukan bersama-sama, bintun, anak perempuan. Nah, yang terakhir kita akan belajar bahasa Arab dari saudara kecil atau yang biasa disebut juga dengan adik. Adik laki-laki dalam bahasa Arab disebut akhun shogirun. Isma'u jayidan, akhun shogirun. Sekarang coba ditirukan, akhun shogirun, adik laki-laki. Sementara kalau adik perempuan disebut ukhtun shogirotun. Isma'u jayidan, ukhtun shogirotun, adik perempuan. Coba ditirukan, ukhtun shogirotun, adik perempuan. Anak-anak, agar kalian lebih mudah dalam menghafalkan kosakata anggota keluarga dalam bahasa Arab, kalian bisa menyanyikannya. Contohnya, kalian bisa menyanyikan nama-nama anggota keluarga dengan lagu naik becak seperti lagu berikut. Bisa ditirukan bersama-sama ya. Abun artinya ayah, umun artinya ibu, akhun itu saudara, ukhtun itu saudari, amun artinya paman, ammatun itu bibi, jaddun kakek, jaddatun itu nenek. Nah, sedari tadi kita kan sudah belajar macam-macam anggota keluarga yang ada di rumah. Sekarang, di samping ibu sudah ada kuis kecil yang bisa kalian kerjakan. Mana di antara opsi-opsi berikut yang termasuk ke dalam anggota keluarga? Apakah A. bintun, B. tajirun, C. umun, D. tobibun, E. uktun shogirotun, atau F. jaddatun? Jawabannya bisa lebih dari satu ya. Untuk jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang ya mutakalim. Ya mutakalim adalah huruf ya yang ditaruh pada akhir kata benda atau isim ataupun kata kerja, yaitu fiil, untuk menunjukkan kepemilikan aku atau saya. Misalnya untuk menyebutkan ayahku, ibuku, nenekku, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar contoh penggunaan ya mutakalim. Contohnya sudah tertera pada tabel di samping kiri ibu seperti ini ya. Nah, contoh yang pertama, tadi kan kita sudah belajar bahwa bahasa Arab dari ayah adalah abun. Kata abun apabila ditambah ya mutakalim pada akhir katanya, maka akan berubah menjadi abi. Artinya pun juga akan berubah, yang semula berarti ayah akan berubah menjadi ayahku. Contoh yang kedua misalnya adalah ammatun. Ammatun artinya bibi. Ketika kata ammatun ditambah ya pada akhir katanya berubah menjadi ammati, maka artinya yang semula adalah bibi berubah menjadi bibiku. Contoh yang ketiga, misalnya ketika kita ingin mengucapkan adik laki-lakiku. Adik laki-laki dalam bahasa Arab adalah akhun shogirun. Jika ingin bilang adik laki-lakiku, maka kita perlu menambahkan huruf ya pada akhir kata akhun menjadi akhi shogirun. Nah, jadi yang ditambahkan huruf ya hanya pada kata akhun. Kata shogirun tidak usah dirubah. Dengan demikian, kata tersebut sudah berubah maknanya menjadi adik laki-lakiku. Al-an, sekarang kita akan belajar cara menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Arab menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk. Dulu kalian sudah pernah belajar tentang isim isyarah kan? Jadi, ibu ulang sebentar ya. Isim isyarah atau kata tunjuk itu ada banyak jenisnya. Untuk bilang ini
itu bisa hadza ataupun hadhihi. Hadza ditujukan untuk laki-laki, sementara hadhihi untuk perempuan. Sementara kalau kita pengen bilang itu, maka kita bisa menggunakan dzalika atau tilka. Dzalika dipakai untuk laki-laki, sementara tilka untuk perempuan. Nah, di samping ibu sudah ada beberapa contoh kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Yang pertama ada man hadza, artinya siapa ini. Nah, hadza di sini dipakai untuk kata tunjuk laki-laki. Yang kedua, man hadhihi, artinya siapa ini. Nah, hadhihi kebalikan dari hadza, berarti hadhihi untuk perempuan. Yang ketiga ada hadza abi, ini ayahku. Nah, yang keempat ada hadhihi ummi, artinya ini ibuku. Yang kelima ada dzalika ammi, artinya itu pamanku. Nah, yang terakhir ada tilka jaddati, yang artinya itu nenekku. Baik, sekarang di samping ibu sudah ada mini kuis yang kedua. Coba dikerjakan ya. Apa arti dari kalimat tilka ukhti shoghiratun? Apakah A, ini kakekku, B, itu adik laki-lakiku, C, itu adik perempuanku, atau D, ini adik perempuanku? Jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar banyak banget, mulai dari nama-nama anggota keluarga, penggunaan ya mutakalim, hingga susunan kalimat sederhana dengan isim isyarah. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat kefahaman kalian, coba kalian kerjakan LKPD yang ada pada link berikut ini. Anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Kira-kira dari tadi kita sudah belajar apa aja ya? Sepertinya kita sudah belajar banyak hal. Mulai dari yang pertama, kita belajar tentang afrodul usroh, yang artinya adalah anggota keluarga. Kemudian kita juga belajar tentang mufrodat anggota keluarga itu apa saja, mulai dari abun, umun, amun, amatun, jadun, jadatun, dan masih banyak lagi. Kemudian kita juga belajar penggunaan ya mutakalim yang berarti menunjukkan kepemilikan aku atau saya, misalnya abi, umi, jadati, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita juga belajar penggunaan isim isyarah, yaitu hadza, hadhihi, tilka, dan dzalika, yang fungsinya itu berbeda untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Nah, kira-kira dari semua materi itu, apakah ada dari kalian yang masih belum paham tentang materi tertentu? Apabila ada, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Selanjutnya, untuk tugas individu, kerjakan soal-soal di buku paket bahasa Arab halaman 57 hingga 58. Dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan melalui Google Classroom maksimal tanggal 26 Desember 2025. Jangan lupa ya. Anak-anak, ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup sampai di sini. Meskipun hari ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kalian harus tetap rajin belajar dan juga tetap bersemangat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.